Taib ikhwah, ini ada faedah penting juga disebutkan oleh Imam Baswedan. Dikatakan hendaknya mereka yang memiliki kesadaran beragama agar menjaga anak-anaknya dari pergaulan dengan mereka para pemabuk dunia, agar tidak menular kepada mereka penyakit mabuk dunia tadi. Ini yang berkata Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Wa yambaghi lidzawi dini an yahfadhu auladahum an mukhalatati mithli haula li alla tamilu tibauhum ila mahum alaihi min isyqid dunya. Hendaknya mereka yang memiliki kesadaran agama agar menjaga anaknya dari bergaul bersama mereka para pemabuk dunia, agar tidak menular kepada mereka penyakit mabuk dunia tadi. Sekarang yang kita jaga bukan bergaul dengan mabuk dunia, tapi dari channel-channel YouTube yang mana pamer. Itu sekarang channel yang paling banyak adalah pamer. Ya, pamer mobil baru, HP baru, rumah baru, itu semuanya. Itu penting anak-anak bahkan kita. Ya, karena nanti akan saya nukilkan itu filsafat akhlak itu menular. Itu Imam Ghazali itu cerita. Ya, Imam Ghazali itu menceritakan itu bagaimana kok sifat itu bisa menular dengan bersahabat itu bagaimana. Itu Imam Ghazali memberikan analogi yang sangat memuaskan dan sangat masuk akal. Beliau membuat analogi seperti ini. Wahai manusia, tidaklah kalian berpikir di dunia ini ada golongan manusia yang mana itu golongan tukang sapu, yang mana dianggap di masyarakat itu rendah. Golongan tukang sapu. Ada juga golongan orang-orang yang mengumpulkan sampah. Ada golongan orang-orang bahkan ahli maksiat. Coba kalian perhatikan, kata Imam Ghazali, para golongan orang-orang tadi yang mana secara duniawi rendah, secara fitrah juga hina, yaitu para pemabuk tadi, para LGBT tadi, para lesbian tadi, para pezina, itu kan rendah, hina, tidak sesuai dengan fitrah. Dan juga tukang mengumpulkan sampah, itu di dalam masyarakat juga termasuk pekerjaan yang kotor gitu, walaupun bukan haram ya. Tetapi Imam Ghazali bukan pengen menghina, dia pengen sampai kepada sebuah pembicaraan. Kemudian Imam Ghazali mengatakan seperti ini. Coba kalian lihat, itu si tukang zina tadi, walaupun itu jelek dan menyelesaikan fitrah, di antara mereka para tukang zina itu ada yang bangga karena zinanya paling banyak. Kok bisa gak masuk akal itu sebenarnya? Kalau fitrahnya itu orang sehat, pekerjaan hina, tapi masih dia bisa membanggakan dengan kehinaan. Kok dia bisa merasa bangga? Padahal itu tuh jelek, tapi dia bisa bangga, bahkan dengan kejelekannya semakin banyak, dia semakin termotivasi untuk selalu lebih jelek dari yang jelek-jelek. Itu kenapa? Bangga itu bisa keluar. Kenapa bisa ada? Dan itu mesti ada. Di setiap kelompok orang yang rendah, mesti ada yang pengen menjadi yang paling rendah. Padahal itu rendah. Kata Imam Ghazali, itu dari mana lahirnya rasa itu? Itu dari persahabatan, dari bercampur, dari bergaul. Terus Imam Ghazali mencontohkan tukang sapu. Ada ratusan tukang sapu yang mana kalau ada jenderal satu melihat tukang sapu yang membanggakan ketukangan sapuannya, dia akan tertawa. Ente gaji sebulan 100.000, saya sebulan gaji 100 juta. Ente bangga apa yang ditertawakan sama jenderal? Tapi kok bisa tukang sapu itu bangga bahkan dengan ketukang sapuannya? Misalkan itu bukan karena dia perbuatan jelek. Imam Ghazali gak pengen berbicara itu. Imam Ghazali pengen sampai pada titik, kok bisa orang yang rendah, baik fitrah maupun secara kasta, itu bisa bangga di lingkungan. Kenapa? Karena dia bergaul dengan yang seperti itu terus, sehingga itu sudah sampai ke alam bawah sadarnya, sehingga dia membanggakan yang sebenarnya orang lain tuh lucu kayak gitu kok bangga gitu loh. Ya, saya nggak bisa mengibaratkan dengan bahasa Indonesia yang baik ya mungkin, tetapi itu intinya. Ya, nah, itu bahayanya, ya bahayanya bergaul. Ya, sama kita sekarang. Analogi Imam Ghazali kita bawa ke zaman kita. Kalau ada anak kecil atau diri kita sendiri yang mana konsumsinya itu YouTube yang pamer-pamer,
mahal, rumah mahal, sepatu mahal, HP mahal, ini mahal. Itu kalau dia mulazamah dengan itu saja 1 tahun saja, itu kan jadi karakter. Sehingga dia ketika ayahnya ngasih pakaian yang dijahitil ibunya, dia akan jijik. Orang tuanya bingung, kok jijik sampai mangkel tuh ayahnya. Ente kok jijik dengan pakaian ibu ente yang dijahit tangan ibu ente, kok jijik? Kenapa? Kok gak pernah dipakai? Kenapa? Itu bukan salah dia juga, orang tuanya nggak menanbih. Dia 1 tahun itu temennya itu orang-orang miliuner semua. Walaupun dia mungkin 1 juta aja nggak punya, tapi temennya itu miliarder semua itu, walaupun lewat via YouTube kan. Tapi karena mukholatoh tadi itu menjadi di bawah sadar dia, berbahaya sekali. Artinya juga berbahaya bagi kita semua juga. Ya makanya kita ini nggak boleh melihat HP hanya sekedar hiburan. Ya, nggak boleh kita melihat channel-channel tertentu hanya sebagai sebuah hiburan. Tapi kita harus melihat itu sebagai sebuah teman yang mana akan membentuk karakter kita. Sehingga kita tahu kalau itu karakternya jelek, kita akan lari. Kalau karakternya bagus, kita akan lazim. Ya. Sebaliknya para hadirin semuanya, sehingga kita juga tidak menganggap semua yang di YouTube atau di online itu jelek. Seandainya yang kita dengarkan itu tafsir Quran, walaupun kita nggak paham, kalau setahun kita dengarkan saja, walaupun nggak ada yang kita catat, nggak ada yang kita paham, cuma kita istiqomah dengar saja, itu juga akan merubah karakter kita. Kalau kata Imam Sufyan Tsauri itu, berbuat baiklah, mau gak mau kamu pasti hatimu akan tambah baik. Sya'an aba, hatimu akan tambah baik. Mau gak mau hatimu akan jadi baik. Berbuat baiklah, mau gak mau hatimu akan jadi baik. Nah, sama kalau yang kita lazimi di YouTube itu yang faedah, dan kita kecanduan dengan yang faedah itu, walaupun pahamnya juga enggak, faedah yang kita dapat secara kita hafalkan itu juga akan membuat karakter, dan itu faedah yang besar sekali karena akan masuk ke alam bawah sadar kita. Ya. Maka yang membuat salah satu yang membuat kami itu suka dengan kitab Riyadhus Shibyan ini karena penjelasannya itu ada di Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali itu salah satu faedahnya itu beliau itu mengambil asror dari syariah. Hadis itu beliau logikakan itu apa, sirnya, hikmahnya itu apa. Ya, sampai Imam Ghazali itu menjelaskan tentang hikmah kenapa kok manusia diciptakan ada syahwatnya. Imam Ghazali itu bisa loh menalarkan syahwat itu karena dengan syahwat orang akan berlomba-lomba berbuat ketaatan, akhirnya masuk surga. Itu Imam Ghazali itu bisa menalarkan hikmah itu sampai titik itu. Tentu kalau saya ceritakan panjang banget ya, pada waktunya nanti kita baca insya Allah. Tetapi itu beliau bisa menalarkan hal-hal hikmah-hikmah dalam kehidupan ini. Maka dan Simtul Iqyan ini diambilnya dari Imam Ghazali semua sebenarnya. Seperti itu. Nah, ini penting sekali ikhwah ya tentang faedah yang adab berpakaian.